Masuk ke menu utama Kompas Petang, Saudara. Tim Hukum Nasional Anies Mohaimin dan Tim Hukum Ganjar Mahfud meminta Majelis Hakim memanggil sejumlah menteri untuk menjadi saksi sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Di sisi lain, tim pembela hukum Prabowo Gibran bereaksi. Bisa saja meminta Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri turut dipanggil sebagai saksi. Dalam sidang sengketa Pilpres di MK hari Kamis, Tim Hukum Nasional Anies Mohaimin meminta 4 menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo dihadirkan. Kehadiran keempat menteri dinilai bisa menjelaskan kaitan dugaan kecurangan Pilpres dan penyaluran bansos yang tidak wajar. Membantu menghadirkan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, guna didengar keterangannya dalam persidangan ini, Yang Mulia. Tim Hukum Ganjar Pranowo Mahfud MD turut mendukung permintaan Tim Hukum Anies Mohaimin untuk menghadirkan para menteri. Tim Hukum minta Majelis Hakim menghadirkan terutama Menteri Sosial dan Menteri Keuangan untuk mengungkap politik kebijakan penganggaran bansos. Permintaan ya dari paslon 1, sebab kami juga ingin mengajukan hal yang sama, Yang Mulia. Kami banyak sekali mengajukan hal-hal yang berkaitan dengan bansos, kaitannya dengan kebijakan fiskal, dan yang lain-lain, maka kami juga ingin mengajukan permohonan yang sama, tapi karena sudah diajukan oleh pemohon 1, kami mendukung apa yang disampaikan oleh pemohon 1, demikian juga dengan usulan pemohon 1 untuk Menteri Sosial. Paling tidak 2 kementerian ini yang kami anggap sangat penting, sangat vital. Wakil Ketua Tim Pembela Hukum Prabowo Gibran, Otto Hasibuan menilai permintaan Tim Hukum Ganjar Mahfud dan Anies Mohaimin agar MK menghadirkan para menteri tak perlu dilakukan dengan alasan sidang sifatnya sengketa. Kata Otto, kalau menteri-menteri dipanggil jadi saksi, bisa saja pihaknya juga minta Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dipanggil jadi saksi. Kalau sengketa ini umpamanya pengujian undang-undang, pengujian norma, mungkin dia bisa minta, tolong minta ini. Itu mungkin karena sifatnya adalah permohonan pengujian undang-undang. Tapi perkara yang namanya sengketa nggak boleh. Coba umpamanya dia minta menteri. Kalau kami nanti minta tolong Megawati, Ibu Megawati dipanggil, terus nggak habis-habis kan? Bagaimana? Kalau mau digabungkan menteri, kami juga kan bisa minta tolong Ibu Megawati dipanggil. Mau nggak? 4 menteri yang diperdebatkan oleh ketiga tim hukum paslon agar dipanggil jadi saksi di sidang sengketa Pilpres, yakni Menteri Sosial Tri Risma Harini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Selain 4 menteri tersebut, tim hukum Ganjar Mahfud menambahkan Menko PMK Muhadjir Effendi untuk dihadirkan sebagai saksi di MK. Tim Liputan Kompas TV. Tim Hukum Ganjar Mahfud mendukung permintaan Tim Hukum Nasional Anies Mohaimin agar Majelis Hakim memanggil sejumlah menteri untuk menjadi saksi sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Tapi, tim pembela hukum Prabowo Gibran menilai tak perlu memanggil para menteri dan membalas dengan menyebut kalau menteri dipanggil jadi saksi, maka Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri bisa juga dipanggil menjadi saksi. Kami akan diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Firman Jaya Daily. Bergabung juga saat ini tim Hukum TKN Prabowo Gibran Martin Lukas Simanjuntak dan pakar hukum tata negara Denny Indrayana. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih seluruhnya sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Bang Martin, dalam level seserius apa sebetulnya niatan tim pembela Prabowo Gibran memanggil Bu Mega untuk menjadi saksi dalam sidang di MK? Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya ini kan menanggapi terkait ya permintaan dari permohon nomor 1 ya, dan juga permohonan nomor 1 yang meminta untuk dihadirkan 4 menteri ya. Padahal sebenarnya terkait permohonan ini sifatnya kan aktori incubate onus probatio ya. Siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan. Itu termaksud menghadirkan saksi-saksi. Nah, namun kan memang dalam hal ini pemohon 1 ini meminta Hakim Mahkamah Konstitusi yang memanggil. Nah, kemarin itu disepakati akan dimusyawarahkan di hari Senin dan akan diputuskan apakah 4 menteri itu akan dipanggil atau tidak. Nah, tentunya kan ini semacam memperlebar urusan gitu ya, Tifal ya. Karena kenapa? Fokus kita itu adalah di mana selisih suara antara pasangan Amin dengan Prabowo Subianto, atau setidak-tidaknya minimal 9% suara, sehingga ya
suara nasional itu bisa berkurang dari paslon 02 dan tidak memenuhi 50% plus 1. Ini kan mereka bawa-bawa menteri, bawa-bawa segala macam. Ini kan jadi melebar. Tapi tersebut nama Bu Mega dari mulutnya Bang Oto itu relevansinya buat apa? Bentar. Oleh karena itu ya, kalau dalil yang digunakan untuk memperlebar urusan, ya mungkin ketua saya, Pak Oto, ya jokes aja. Ya, mungkin kita juga akan minta hadirkan Bu Mega selaku ketua umum partai, karena kan juga banyak dugaan-dugaan yang terjadi terkait dugaan pelanggaran pada saat pemilu kemarin yang diduga keras dilakukan oleh partai tertentu gitu loh. Terima kasih. Oke, Pak Firman merespon hal ini, jokes aja nih menyebut Bu Mega bakal dibawa oleh 02 ke sidang MK, meresponnya gimana tuh? Ya, karena ini joke maka tidak perlu dibahas. Itu kan tidak substantif. Itu. Tapi udah tersebut sampai sudah direspon sedemikian rupa, Anda meresponnya gimana tuh? Ya namanya joke kan tidak perlu dibahas karena memang Ibu Mega kan bukan pejabat negara, bukan juga penyelenggara pemilu, bukan juga pengawas pemilu, dan oleh karena itu tidak ada keterkaitan sama sekali. Maka kami dalam posisi bukan menanggapi. Nah, kenapa kami menyampaikan mohon mahkamah untuk menghadirkan sejumlah saksi yang berlevel pejabat menteri atau menteri, karena memang kita menempatkan soal pemilu ini, pilpres ini sebagai sebuah instrumen bagi kita bersama, yaitu tidak semata-mata dengan pendekatan matematis yang kuantitatif. Tapi jikalau merujuk pada sistem konstitusi, maka pemilu itu harus berlangsung secara dan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sehingga bersifat paradigmatik, bersifat kualitatif, substantif. Nah, ruang inilah yang harus dijaga oleh Mahkamah Konstitusi. Wilayah inilah yang harus dikawal oleh Mahkamah Konstitusi melalui seluruh proses ekosistem penyelenggaraan pemilu. Tapi tadi Bang Martin bilang itu kalau membawa menteri urusannya jadi melebar begitu, nggak urusan masalah sengketa hasil selisih pilpres itu. Ini yang kami teruskan. Nah, kita mendalilkan dan kita juga di dalam petitum, nah terutama dalam basis permohonan kita bahwa memang ada berbagai pelanggaran TSM, terstruktur sistem masif, yang salah satu adalah kebijakan makronya, yaitu ada politisasi anggaran dan keuangan negara, dan juga personalisasi anggaran dan keuangan negara, dalam hal ini bantuan sosial. Nah, untuk itu maka kita menyampaikan bahwa ada korelasi antara politisasi ini, personalisasi ini dengan efek elektoral. Bahkan juga di dalam berbagai diskusi kita, menurut berbagai pakar, ada pengaruh signifikan antara bansos ini dengan perilaku pemilih dan perilaku voters. Nah, dengan demikian maka menjadi relevan untuk kita meminta kepada mahkamah menghadirkan saksi pejabat negara yang berkaitan dengan otoritas ini. Oke. Jadi baik menteri sosial maupun menteri yang lain. Jadi itulah titik masuk kami dari 03 untuk memohon kepada mahkamah menghadirkan saksi yang relevan. Tentu nanti menjadi kewenangan konstitusional mahkamah, hakim mahkamah, apakah ya dan tidak. Jadi bagi kami tidak ada persoalan, kita hadirkan aja. Kalau pihak lain tidak merasa tidak persoalan, maka tentu siap mendengar dan siap menerima kehadiran saksi ini. Bang Martin mau merespon tampaknya, silakan Bang. Ya, boleh saya jawab ya. Jadi gini, sengketa pilpres melalui Mahkamah Konstitusi ini kan jelas pendekatannya adalah kuantitatif ya. Dan yang disampaikan tadi oleh Bapak tadi ya, ini kan saya tidak tahu apakah sudah disertai dengan bukti-bukti berupa putusan dari Bawaslu atau putusan dari pelanggaran-pelanggaran yang lain yang pernah terjadi. Nah, kalau kita paksakan melalui Mahkamah Konstitusi, ini kan cuma 14 hari waktunya. Mau kapan selesai? Sebagai contoh saya buat beginilah. Di Bali ya, itu mayoritas pemilih PDI Perjuangan yang menang Prabowo Subianto. Apakah kita mau bilang bahwa masyarakat Bali yang mayoritas pilih PDI Perjuangan itu juga memilih Prabowo Subianto karena bansos? Nah, sama di Jawa Tengah juga PDI Perjuangan pemenang mayoritas, tapi presidennya Prabowo Subianto dan Gibran. Nah, saya mau tanya, apakah ini pengaruh bansos atau karena pengaruh memang Prabowo dan Gibran ini dianggap lebih qualified dibanding yang lain? Jadi maksud saya,
kita jangan melebar. Waktu kita terbatas. Dengan Baik. waktu yang ada hanya khusus untuk membuktikan selisih suara. Pilih mana? Iya, Ju. Atau selisih suara Amin dengan Prabowo Subianto. Demikian, terima kasih. Oke, saya Iya. kasih giliran ke Mas Denny kalau begitu. Ini ada dorongan untuk mengundang 4 menteri jadi saksi, ditambah tadi ada kelakar juga dari Bang Oto. Mending bawa Bu Mega juga sekalian jadi saksi. Sebetulnya peluang untuk mengundang 4 menteri itu datang sebagai saksi seberapa besar, Mas Denny? Ya, sebelum menjawab pertanyaan mengundang menteri, kita terpaksa juga harus mengulas sedikit tentang paradigma kuantitatif dan kualitatif ini. Pasal 24C ayat 1 mengatakan MK berwenang memutuskan sengketa hasil pemilihan umum. Ini yang kemudian dari 2004 sampai sekarang 20 tahun kemudian selalu menjadi bahan perdebatan di Mahkamah Konstitusi. 01 dan 03 adalah pendekatan kualitatif, melihat apakah ada pelanggaran yang TSM. 02 akan melihatnya dari pendekatan kuantitatif. Kalau kita melihat putusan-putusan MK, sebenarnya MK tidak membatasi diri pada kuantitatif saja atau kualitatif saja. Coba kita baca dari 24, itu putusan Pak Wiranto, itu MK mengatakan akan masuk ke wilayah-wilayah kualitatif sepanjang itu merupakan constitutional question, jika ada persoalan konstitusionalitas prinsip pemilu yang dilanggar. 2019 memang bergeser setelah ada Undang-Undang 7 2017 yang membagi kompetensi, proses TSM itu ada di Bawaslu, kemudian persoalan sengketa hasil yang terkait dengan bagaimana angka-angka itu ada di Mahkamah Konstitusi. Tetapi dalam putusan terkait dengan Prabowo Sandi yang menjadi pemohon, MK juga mengatakan sisi kualitatifnya ada di situ dalam pertimbangannya, bahwa kalau dalam pelaksanaan tugasnya ternyata tidak sesuai dengan prinsip konstitusi, MK tetap berwenang. Jadi dalam pendapat saya, baik kuantitatif maupun kualitatif, sebenarnya MK tergantung buktinya. Nah, disitulah saya ingin masuk relevansi saksi tadi. Kalau kemudian justru pertanyaan ingin apakah ini karena bansos atau tidak, menjadi penting kemudian melakukan pembuktian secara lebih utuh. Bergantung MK nih, apakah MK mau masuk ke dalam persoalan bansos karena dilihat itu adalah persoalan konstitusionalitas. Karena membaca pasal 24C tidak cukup hanya sengketa hasil, tapi perlu dibaca juga dengan 22E ayat 1 bahwa ada prinsip pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Itu satu tarikan napas interpretasi. Kalau MK berpandangan memang bansos ini mempengaruhi hasil dan terkait dengan prinsip free and fair election, maka MK kemungkinan akan merasa perlu memanggil beberapa menteri tadi. Tahan di situ dulu Mas Denny. Saya harus tanyakan juga satu hal lain sebetulnya di sini. Pemohon perlu membuktikan dalil-dalilnya. Satu hal juga yang perlu saya tanyakan juga di sini adalah cuitan Anda di tanggal 27 Maret di akun X waktu itu. Anda menyebut bahwa ada potensi permohonan paslon 01 dan 03 dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sebetulnya apa yang mendasari analisis Anda itu? Tapi jawabnya nanti ya. Kami akan lanjutkan diskusi di segmen berikutnya. Usai jeda berikut ini.